Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di beberapa kesempatan Bapak Anies Baswedan mengunjungi orang yang kesusahan, seperti itulah. Dan di situ ada adegan di mana Pak Anies itu memeluk istri orang. Ada beberapa kali kalau nggak salah ya. Sekarang gini deh, untuk istri orang itu tersebut ya, lu hidup sesusah apa sih harus sampai meluk-meluk suami orang? Pak Anies dan Pak Anies Baswedan itu dalam rangka apa sih sampai meluk-meluk istri orang? Perhatian kan nggak harus seperti itu. Lalu ada lagi di lain kesempatan di Papua, Pak Anies Baswedan mendatangi sebuah gereja dan di mana Pak Anies itu dibaptis atau diberi nama dengan nama Pak Yohanes, dan beliau ya biasa-biasa aja karena katanya itu toleransi. Oh tidak seperti itu toleransi. Pemberian nama Anies Baswedan yang diberikan oleh orang tuanya Pak Anies itu dengan maksud dan arti yang baik pastinya. Jadi nggak bisa tuh lu tuh diganti-ganti nama oleh orang lain gitu loh. Nama lu Anies, toto jadi Yohanes. Yohanes itu dalam kekristenan itu manusia suci loh. Nggak main-main juga itu nama, nggak sembarangan nama Yohanes itu. Nah sekarang kita berbicara tentang keislaman. Islam itu ajaran yang lengkap dalam arti dalam Islam itu ada yang namanya toleransi dan intoleransi. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Memeluk istri orang itu tidak bisa ditoleransi. Itu ajaran dari mana? Diberikan nama Yohanes oleh orang Nasrani itu juga tidak bisa ditoleransi. Itu kan ada unsur kekristenan di sana. Mohon maaf nih untuk teman-teman Nasrani ya, bukannya menjelekan ya, tapi memang dalam Islam itu ada batasan yang jelas. Ada yang tidak bisa ditoleransi, itu ada. Dan Pak Anies melakukan itu. Terus apa hubungannya menjadi Presiden Republik Indonesia? Itu berhubungan dengan kepemimpinannya nanti kalau misalkan jadi presiden. Beliau berdiri di dalam keyakinannya dalam Islam aja tidak mampu berdiri kokoh. Sekedar info aja, saya orang Islam, saya Muslim, kiai saya itu sudah almarhum. Beliau itu almarhum Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Saya pernah di pesantren Asidikiyah Batu Ceper. Jadi kalau ada yang mau komentar kalau saya ini so tau tentang keislaman, tidak. Saya ada guru, saya punya kiai, saya punya ustadz. Jadi nggak asal-asalan ini saya ngomong, tidak. Jadi kalau misalkan ada yang bilang memilih calon presiden itu dengan hati nurani, itu betul. Tetapi juga memilih calon presiden itu juga dengan akal budi. Jadi hati nurani dan akal budi. Apa sebab? Semua yang kita punya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan dipertanggungjawabkan, termasuk akal budi. Kalau nggak ngerti cara pakai akal nih seperti ini nih. Akal itu berpikir untuk mencari kebenaran. Oh Pak Anies seperti ini, benar nggak? Cari. Oh Pak Prabowo seperti ini, benar nggak? Cari. Oh Pak Ganjar seperti ini, benar nggak? Cari. Setelah itu baru deh tuh, yang mana nih yang cocok nih untuk kemenangan bersama nih, menuju Indonesia Emas nih, yang mana nih? Dari pribadinya dulu, baru gagasan-gagasannya. Kalau gagasan itu semua bagus, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Apa sebab? Karena calon presiden kita itu anak bangsa Indonesia, yang lahir di Indonesia, gede di Indonesia, nyari duit di Indonesia, makan di Indonesia, semuanya di Indonesia. Jadi nggak mungkin ada yang mau ngancurin Indonesia, itu nggak mungkin. Ya siapapun nanti yang terpilih jadi presidennya, jangan usah ribut-ribut, oke? Oke guys ya, jadi menurut abang ini ya, dalam ajaran Islam ya tidak boleh atau dilarang yang namanya memeluk istri orang ya. Jadi abang ini mengkritisi ya gaya kampanye dari Pak Anies atau gaya pendekatan dari Pak Anies ketika ada yang memeluknya kemudian Pak Anies ladeni ya. Jadi menurut abang ini itu sesuatu yang kalau dalam ajaran agama Islam sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tentu masing-masing agama pasti mempunyai ajaran tersendiri atau aturan tersendiri ya. Nah dalam hal ini saya tidak memperdebat soal agama, melainkan saya akan mereaksi ya spesial untuk Pak Anies dari komentar-komentar super pedas netizen ya. Mari kita dengarkan. Ini orang yang bilang kalau warga DKI Jakarta itu harus memilih Anies Baswedan sebagai presiden, ini parah banget ini. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Gue ini lahir di Jakarta, gede di Jakarta, sekolah di Jakarta dari TK sampai SMA sampai kuliah, lulus di Jakarta, nyari duit di Jakarta. Gue lahir di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Gue tinggal di Kecamatan Kebonjeruk, Kelurahan Kelapa II, Jakarta Barat. Kalau lu ada keluarga di Jakarta Barat, di Kelapa II, Kebonjeruk itu, yang umurnya 40, 50, 60, 70, pokoknya yang udah
agak tua pasti kenal yang namanya bidan Neti. Nah ini gue anaknya nih, dari lahir asli gue di Jakarta. Lu cerita seolah-olah orang Jakarta tuh milihnya Anies, ya enggak lah. Justru kalau dia orang Jakarta paling ogah banget milih Anies. Ini seolah-olah diklaim gitu loh, orang Jakarta memilih Anies. Oh tidak, no. PKS minta IKN dibatalkan kalau Anies terpilih sebagai presiden. Tepat atau kurang tepat? Gue coba kasih paham ya. FYI guys, konten ini tuh nggak political sama sekali. Gue lebih membahas dari aspek ekonomi dan investasi. Karena menurut gue IKN itu juga sangat erat hubungannya dengan dua hal itu. So this is not political, gue membahas dampak IKN dari sisi investasi dan ekonomi. So kita bicara IKN. IKN itu sebenarnya tepat atau tidak dilakukan sekarang. Kalau gue pribadi, gue tidak setuju IKN dibatalkan. Tapi gue kasih tahu alasannya nanti di akhir. Tapi kita bahas dulu IKN-nya. IKN itu adalah proyek yang luar biasa ambisius. Proyek yang luar biasa hebat. Banyak sekali proyek-proyek Pak Jokowi di selama periodenya yang gue nilai itu luar biasa hebat. Ya, salah satunya IKN. Tapi kalau kita bicara IKN, tujuan dari pembangunan ibu kota baru ini tuh apa? Ya, itu dulu. Karena menurut gua, goals dari pembangunan IKN itu bukan proyek pemerataan, tapi proyek show off, proyek pamer. Pamer ke siapa? Pamer ke negara-negara lain, pamer ke investor-investor global. Bahwa Indonesia itu sekarang capable. Indonesia itu mampu dan siap for the next level of infrastructure. Nah dengan begitu itu akan memberikan dampak positif di kacamata investor. Jadi investasi-investasi besar dari global, dari asing itu bisa masuk ke Indonesia dengan jauh lebih mudah. Tapi kalau kita bilang timingnya tepat atau enggak, ya menurut gua ada kurang tepatnya. Karena satu, pembangunan IKN itu super expensive. Nggak mungkin kan kita bangun itu semua dengan APBN kita. Pasti udah keserap ke sana semua, akhirnya nggak ada APBN untuk hal yang lainnya. Artinya kan kita harus mengandalkan investasi asing, investasi global. Minatnya udah banyak. Dari Jepang gede, dari Korea gede, dari Arab Saudi gede, dari Cina gede. Negara-negara lain juga banyak yang mengatakan minat investasi mereka di IKN. Tapi sampai sekarang uang yang mengalir itu nggak banyak. Kenapa? Karena ya kondisi ekonomi sekarang di dunia itu juga lagi kurang baik. Contohnya gini, misalkan gue pemerintah Korea. Gue mau investasi di IKN dengan nilai 500 triliun. Duit 500 triliun yang gue investasikan, itu balik modalnya berapa lama bos? Lama banget. Mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang namanya lo investasi di ibu kota baru, di infrastruktur yang seperti itu, balik modalnya itu pasti tidak akan cepat. Sementara negara-negara lain ini juga masih punya banyak problem ekonominya sendiri. Ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, ya kan, daya beli, segala macam. Sangat rasional menurut gua kalau negara-negara lain, investor-investor asing dari negara-negara besar ini juga nggak siap untuk menggelontorkan dana yang besar ke IKN. Lebih baik dipakai untuk pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Itulah kenapa alasannya sampai saat ini dana dari investor asing itu masih sangat susah untuk masuk mendanai IKN. Nah kenapa gue bilang ini adalah project show off, bukan project pemerataan? Karena kalau kita bicara pemerataan, menurut gue banyak sekali solusi-solusi lain yang bisa dilakukan. Dana yang sebesar itu yang dipakai untuk mendanai IKN, ya menurut gue bisa dipakai untuk membangun kota-kota lain yang sudah ada, yang berada di pulau luar Jawa. Misalkan membangun Medan, membangun Makassar, atau membangun even Kupang gitu, atau membangun NTT atau Papua, apapun. Ya sebenarnya dana-dana itu bisa disebar atau difokuskan ke satu kota yang di luar Jawa, dan kota itu bisa menjadi pusat pemerintahan juga. Nah kenapa gue bilang ini project show off? Ya karena itu, karena kita mau membangun sebuah kota baru yang luar biasa maju, yang luar biasa advance, luar biasa mewah. Jadi investor asing itu melihat bahwa wah Indonesia ini sekarang sudah mampu untuk membangun kota seperti ini. Nantinya aliran-aliran dana yang sifatnya untuk infrastruktur ke Indonesia itu menjadi lebih mudah. Nah kenapa gue bilang gue kurang setuju kalau IKN dibatalin? Karena menurut gue sudah kadun, sudah terlanjur digadangkan, sudah terlanjur dieksekusi. Walaupun memang eksekusinya masih minimal ya, tapi sudah dijalankan. Kalau misalkan IKN sampai dibatalkan, itu akan menciptakan persepsi yang negatif terhadap Indonesia dari investor-investor asing. Dari negara-negara yang selama ini bekerja sama dengan Indonesia. Nanti kita dinilai Indonesia itu adalah negara mangkrak. Karena kita udah berkomit untuk membangun sesuatu
minat investasi sudah mulai banyak yang masuk, walaupun dananya belum banyak, tapi di tengah jalan kita batalkan. Jadi itu kurang bijak. Gue tidak setuju karena sudah terlanjur dilakukan. Tapi kalau misalkan IKN belum dilakukan sama sekali, gue setuju kalau IKN itu diundur. Mungkin ke tahun 2030 atau di tahun 2040, di saat Indonesia sudah lebih siap dan di saat ekonomi global dari banyak negara itu juga sudah relatif stabil. Jadi dana dari investor global itu juga lebih gampang masuk. Gimana? Lu setuju nggak? Menurut lu IKN perlu dibatalin atau harus tetap dilanjutkan? Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh abang ini. Memberikan kita literasi ilmu yang baru ya, ini cukup mencerahkan bagi kita semua yang ingin mengetahui perkembangan ataupun apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi di ibu kota yang baru IKN Nusantara guys ya. Nah kalau saya secara pribadi ya, saya jelas mendukung penuh IKN Nusantara ini untuk terus dilanjutkan ya oleh presiden yang akan datang. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, Pak Ganjar kemarin datang ke IKN Nusantara guys ya. Dan dia berkomitmen untuk mau melanjutkan IKN Nusantara ini ya. Tentu ini menjadi kota harapan ya yang baru bagi bangsa dan negara kita ya. Dan seperti yang dijelaskan oleh abang tadi, di dalam proses pembangunannya itu ada kendala-kendala ya, ada tantangan-tantangannya ya. Jadi memang itu harus kita hadapi ya, harus kita jalani dan kita selesaikan ya. Karena untuk menuju puncak kesuksesan tentu jalannya itu tidak mulus ya, pasti ada tantangan, ada lika-likunya. Yang terpenting kita tetap konsisten dan mau melanjutkan secara terus-menerus oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, kembali lagi nih ya, Pak Anies sendiri ya, oleh partai pengusungnya yakni partai PKS sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan mau melanjutkan IKN Nusantara ya. Nah jelas ini menjadi keraguan ya bagi kita semua yang mendukung proyek IKN Nusantara ini. Kita khawatir jangan sampai nanti malah mangkrak ketika nanti Pak Anies terpilih menjadi presiden. Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur terbodoh di dunia. Waduh, bener nggak tuh? Kita cek. Oke, sekarang kita lihat aja nih gubernur terbodoh di dunia tuh udah ya. Kita klik. Oke, ini gambarnya Pak Anies semua ya. Waduh. Jadi memang ada data di Google yang menyebutkan bahwa Pak Anies Baswedan merupakan gubernur terbodoh di dunia. Namun dari pihak CEO Google waktu itu namanya Sundar Pichai, dia menjelaskan kalau kata kunci gubernur terbodoh di dunia itu yang memunculkan gambar Pak Anies Baswedan itu berdasarkan algoritma. Jadi memang ada beberapa indikasi yang akhirnya menyebabkan hal itu terjadi. Indikasi itu berupa relevansi, popularitas, paling baru, dan cara orang lain menggunakan kata kunci tersebut. Jadi semua itu bisa terjadi karena ada artikel-artikel di dunia maya yang menyandingkan nama Bapak Anies Baswedan dengan kata kunci gubernur terbodoh. Jadi gitu. Mungkin banyak dari kalian yang menjadi pendukung Bapak Anies Baswedan yang merasa dongkol. Asal kalian tahu aja, saya juga dulu pendukung Bapak Anies Baswedan jauh-jauh hari dari tahun 2017 pada waktu beliau maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kinerjanya yang bisa kita tahu lah. Apalagi sekarang beliau ditarik oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden 2024-2029. Yang pasti saya tidak mendukung karena tahu betul kinerja beliau yang kurang. Bukan berarti beliaunya tidak pintar. Beliau pintar sekali beretorika. Ya kalian bisa lihat kalau Bapak Anies Baswedan itu berpidato atau mengungkapkan gagasannya itu kelihatan wow cantik sekali. Tapi kan kinerjanya, apalagi partai pengusungnya itu banyak kader-kadernya yang tersandung kasus korupsi. Contohnya seperti Johnny G. Plate. Kalau misalkan Pak Anies menang, ya otomatis beliau akan banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang Anies dan PKS siap tampung rangkul Rohingya di JIS. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa tanah kita ada buat mereka. Ayah kena percaya men karo Anies Baswedan. Kono penak garek ngomong nyah-nyoh wae pulau gawe Rohingya. Kuwi lho wong Bangladesh kuwi.
Kuwi lho akeh sing ora muslim. Wong agamane mbuh wi agama apa wi? Ngakune Islam. Kon syahadat ora iso. Kon Al-Fatihah lho ora iso. Oh enak men kon wae pulau. Emange pulau iki dikeki gak karo penjajah. Kuwi lho hasile pejuang zaman biyen iki tumpah darah ngrebut negara anu iki. Nebut tanah air kita kok penjajah iki tumpah darah biyen iki. Kok enak menar diwewehne. Wis jan ora. Ada yang bilang kalau Pak Anies itu merupakan orang yang baik. Saya setuju. Ada juga yang bilang Pak Anies itu memiliki wawasan gagasan yang sangat amat mumpuni. Saya setuju. Dan ada juga yang bilang Pak Anies itu karismatik. Saya setuju. Pak Aniesnya itu nggak jelek. Tapi Pak Aniesnya itu bukan siapa-siapa. Cuma itu doang masalahnya. Pak Anies itu kan Gubernur Jakarta yang dicabut, ditarik oleh Nasdem untuk menjadi Capres 2024-2029. Yang pada dasarnya di Partai Nasdem itu beliau bukan siapa-siapa, cuma orang cabutan. Pastilah Partai Nasdem itu kan memberikan kontrak atau take and give nantinya apabila dapat suara sekian, kan begitu. Pak Anies itu tidak berkuasa 100%. Beliau itu ibaratnya cuma barang display. Loh, terus gimana Bang dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo? Kalau Pak Ganjar mah udah paling parah, udah nggak usah dibahas, udah paling parah gitu. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Kesukaannya aja nonton porno, video porno. Apa yang lo harapin dari manusia yang suka nonton film porno? Ini aib, capres paling aib nih, Pak Ganjar. Nah kalau Pak Prabowo itu manuvernya sudah skala internasional. Jadi begini teman-teman, kemarin Pak Jokowi itu menghadiri acara di organisasi kerjasama Islam. Beliau ditunjuk sebagai delegasi untuk menemui Presiden Amerika Joe Biden supaya membahas tentang konflik di Palestina dan Israel. Dan begitu Pak Jokowi sampai di Amerika, beliau disambut hangat oleh Presiden Amerika Serikat. Yang mana kita tahu negara Amerika Serikat itu negara superpower. Presidennya, orang nomor 1 di Amerika itu hormat dengan Pak Jokowi. Jadi kita tahu kalibernya Pak Jokowi ini. Manuvernya udah skala internasional. Kalau diserahkan ke Pak Anies Baswedan yang kinerjanya ngecat genteng, mewarnai genteng, terus bikin bambu getah-getih, terus bikin lubang, ya lubang untuk penyerapan itu meskipun nggak maksimal hasilnya, tapi ya baiklah maksudnya. Terus Formula E malah juga Pak Anies malah ujung-ujungnya diperiksa KPK. Meskipun ada banyak beberapa area-area di Jakarta yang dibangun oleh zamannya Pak Anies, di zaman Pak Anies gitu. Tapi kan area-area itu seperti Stadion JIS itu kan, terus ada lagi area taman apa tuh, itu kan dibangunkan oleh anggaran pemerintah untuk Provinsi DKI Jakarta. Contohnya begini aja deh, simpelnya ya. Misalkan gue punya uang 5.000 triliun gitu loh. Gue mau bikin stadion, sambil merem gue juga bisa, kan begitu. Untuk Pak Anies ini baik, gagasannya juga bagus, retorikanya juga sempet saya ketipu pada waktu itu kan. Ketipu dalam arti begini, pada waktu tahun 2017 itu kan beliau kan memanfaatkan politik identitas, di mana Pak Ahok itu tidak sengaja kepleset lidahnya lalu dimanfaatkan oleh oknum tertentu supaya Pak Ahok itu jatuh. Lalu muncullah Pak Anies dengan retorikanya yang cantik banget. Pak Anies tuh retorikanya bagus banget. Gue pikir bagus nih, dukunglah gue. Tapi kinerjanya, mohon maaf ya, bukannya gue menjelekkan Pak Anies itu bagus, tapi posisi beliau itu yang tidak. Beliau itu di partainya itu cuma manusia cabutan, yang mana nanti kalau Pak Anies menang, beliau itu cuma jadi boneka. Karena pada dasarnya Pak Anies itu cuma barang display, ibaratnya gitu. Sebagai pendukung dari Ganjar Mahfud, tentu saya menginginkan pertarungan Pilpres di tahun 2024 nanti yang memenanginya adalah Pak Ganjar Mahfud, ya. Karena kalau kita lihat dari segi kemampuan mereka, ya, pengalaman mereka, ya, kepribadian mereka, kedua figur ini itu merupakan pasangan yang tepat, pasangan yang tidak dapat diganggu gugat lagi, ya,
untuk kapasitas mereka, ya. Kalau kita mau bandingkan dengan pasangan yang lain, ada plus, ada minus, tapi lebih banyak minusnya, ya. Namun seandainya guys, ya, skenario yang terjadi adalah Pak Ganjar Mahfud MD ini tidak maju sebagai capres ataupun cawapres, yang maju adalah Pak Prabowo, Mas Gibran dengan Pak Anies dan Caimin, ya. Saya lebih baik percaya bangsa dan negara kita ini kepada Pak Anies dan Caimin, ya, dibandingkan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya wakil dari Pak Prabowo ini, ya, adalah anak muda yang masih minim sekali pengalamannya, ya. Baru menjabat sebagai wali kota Solo 2 tahun kurang lebih, ya. Dan itu belum cukup pengalaman serta pijakan bagi dia untuk bisa menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita yang begitu besar, begitu luas ini, ya. Itu kalau skenario seperti itu terjadi. Namun saya tetap optimis, yakin, ya, percaya bahwa Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD dapat memenangi pertarungan Pilpres di tahun 2024 mendatang. Jangan khawatir kalau misalnya kita berbicara IKN ini mau dilanjutkan atau tidak, ya. Soalnya Pak Jokowi, menurut asumsi dari mayoritas masyarakat Indonesia, sudah berada dalam kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Namun Pak Ganjar berkomitmen bersama dengan Pak Mahfud MD, ya, akan terus melanjutkan semua yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Yang sudah bagus tetap dilanjutkan, yang belum ditambahkan, yang kurang diperbaiki. Yes, itu saja video yang saya reaksi. Mohon maaf ya apabila ada pendukung-pendukung Pak Anies ataupun Pak Prabowo di sini yang kurang setuju, ya. Masing-masing kita punya perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat, ya, kita saling menghargai aja, ya. Tetap jaga persaudaraan, kerukunan, ya, karena kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.